Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kali ini kita akan belajar terkait dengan grouping data. Topik apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar terkait dengan group by, kemudian having count, dan roll up. MySQL group by. MySQL Group By adalah klausa yang digunakan untuk mengelompokkan baris yang memiliki nilai yang sama berdasarkan kolom ataupun ekspresi. Klausa ini mengembalikan satu baris untuk setiap kelompok dan mengurangi jumlah baris dalam hasil set. Klausa ini sering digunakan dengan fungsi agregat seperti sum, average, max, min, dan count untuk mengelompokkan hasil set berdasarkan satu atau lebih kolom. Perintah dasarnya kita akan menggunakan perintah select, kemudian kita pilih kolom yang akan kita munculkan, kita pilih sumber tabel yang akan kita ambil menggunakan from, kemudian kita tambahkan kondisi yang ingin kita syaratkan, kemudian di bagian akhir kita tambahkan group by sebagai pengelompokan. Group by kita bisa menggunakan kolom ataupun menggunakan ekspresi, dan kita bisa membuatnya lebih dari satu. Jika lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma. Ketika dieksekusi, group by diperintahkan di step ketiga. Pertama, MySQL akan mengecek perintah from terlebih dahulu, kemudian mengecek perintah where, baru akan mengecek group by. Meskipun ketika kita menulis sebuah perintah select, kita membuat select pada step awal. Tetapi ketika eksekusi, select ini dieksekusi pada step kelima. Dan di bagian akhir mengeksekusi limit. Nah, untuk lebih jelas kita akan buat contohnya ya. Nah, saya akan buka kembali MySQL Workbench-nya. Silakan teman-teman set kembali inventory sebagai default skema. Nah, kita akan coba menampilkan status dari order. Saya akan select status from order, seperti ini. Saya akan jalankan. Teman-teman bisa lihat sini statusnya ada banyak ya. Nah, kita bisa tambahkan group by. Setelah kita tambahkan group by, maka yang tadinya redundant seperti ini, duplikat, kita bisa lihat dia dibikin unik. Jadi tidak ada yang duplikat. Kemudian ini akan setara dengan distinct yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalkan kita select status from order seperti ini. Nah, ini kan duplikat. Kita tambahkan distinct. Maka hasilnya sama dengan kita melakukan group by ya. Dibuat kolomnya, hasil recordnya adalah unik. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan dengan agregat function. Contohnya kita gunakan count ya. Saya akan select dulu from order. Nah, saya akan ambil dari order. Kemudian kita akan mengambil di sini status. Dan kita buat countnya dari bintang. Nah, kalau ada agregat seperti ini, kita harus melakukan group ya. Kalau tidak dia akan error. Group by status. Nah, kita jalankan. Maka kita mendapatkan jumlahnya. Supaya mudah dibaca, kita tambahkan alias. Misalkan di sini jumlah. Kita jalankan, kita bisa mendapatkan aliasnya jumlah di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan grouping ini dalam sebuah join. Misalkan saya akan menjoinkan order dengan order detail. Kita buat dulu perintah join. Saya ambil bintang from order misalkan. Kemudian saya akan inner joinkan dengan order detail seperti ini. Kita joinkan menggunakan using
Nah, kolom yang menjadi penghubung di sini adalah order number ya. Order number seperti ini. Kemudian kita akan coba lakukan group by ya. Group by status. Kita akan ambil dari status. Nah, di sini kita akan ambil statusnya. Kemudian kita akan coba jumlahkan menggunakan sum ya. Yang kita jumlahkan berarti quantity order. Nah, kita akan kalikan dengan price-nya seperti ini. Kemudian kita akan berikan aliasnya adalah total. Misalkan seperti ini ataupun amount juga boleh ya. Amount misalkan seperti ini. Kita blok, kita jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Jadi group by kita kombinasikan dengan join. Kita bisa. Nah, kemudian group by juga kita bisa kombinasikan dengan ekspresi. Kita akan coba buat sebuah fungsi untuk mengambil tahun. Misalkan saya akan select dulu dari order dan order detail. Select bintang from order. Saya akan inner joinkan lagi dengan order detail seperti ini. Kita gunakan yang sama ya, yaitu order number seperti ini. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah where. Misalkan statusnya kita akan ambil yang shift saja, misalkan seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan group by di sini. Misalkan kita akan mencari year. Nah, ini ya. Tahun dari order date-nya. Order date. Nah, kita akan aliaskan dengan year. Ini kita akan year group by-nya. Kemudian kita tambahkan di sini sum ya. Kita akan ambil sum yang ini. Kita tambahkan ke sini. Nah, saya akan aliaskan ini menjadi total misalkan ya. Oke, kita coba blok dan kita jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Jadi tahun 2003 kita mendapatkan totalnya sekian, 2004 sekian, 2005 sekian. Jadi kita bisa menambahkan ekspresi. Kemudian kita juga bisa menambahkan having di sini ya. Misalkan group by year, kemudian kita ingin tambahkan pembatas hanya yang lebih besar dari 2003. Berarti kita tambahkan having year-nya, kita akan ambil misalkan saya kasih 2003 seperti ini. Berarti yang 2004 2005 saja. Nah, ini juga bisa ya. Nah, kemudian kita juga selain mendapatkan dengan group by, kita tambahkan juga order by misalkan juga bisa ya. Order by misalkan year. Nah, ini kita misalkan secara, kalau misalkan ingin dibalik tinggal di dash aja seperti ini. Kita jalankan. Nah, 2005-nya di atas. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, ini sudah kita coba. Jadi kesimpulannya, gunakan klausa group by untuk pengelompokan baris ke dalam subgroup. MySQL having. MySQL having adalah klausa yang digunakan bersama dengan klausa group by untuk menyaring hasil query berdasarkan nilai agregat. Sementara klausa where digunakan untuk menyaring baris individu sebelum dikelompokkan dan diagregasi. Klausa having digunakan untuk menyaring hasil setelah dikelompokkan dan diagregasi.
Perintah dasar seperti ini, kita memiliki perintah select dan list kolom yang akan ditampilkan. Kemudian from table name sebagai sumber data. Di sini ada where untuk kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian kita memiliki group by untuk pengelompokan. Nah, ini syarat yang kita gunakan untuk hasil grup menggunakan having di sini. Nah, kita bisa menggunakan perintah having ini dengan eksekusi seperti ini. Pertama, dia akan mengecek from-nya dari mana, kemudian syaratnya, where-nya apa, lakukan group by. Nah, di sini baru dilakukan having. Nah, dari sini baru dia akan mengecek distinct, kemudian select, order by, dan limit di bagian yang terakhir. Nah, supaya lebih jelas, kita akan coba langsung. Nah, kita akan hapus latihan yang tadi sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan coba membuat dari order detail. Saya akan select dulu bintang from order detail ya, seperti ini. Yang mau kita ambil order number. Order number, kemudian kita akan agregatkan dengan perintah sum kuantitinya. Kita lihatkan dengan item count. Kemudian kita akan tambahkan lagi operasi. Oh, ini kita lakukan sum untuk price ya. Kita akan kalikan price-nya dengan kuantitinya. Nah, ini akan kita aliaskan dengan total. Nah, karena kita memiliki dua buah agregat, kita harus lakukan grup ya. Kita akan grup by. Nah, kolom yang kita definisikan adalah order number, berarti kita harus definisikan dengan order number. Nah, seperti ini. Ini kita coba jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Nah, dari sini kita bisa menambahkan pembatasan dengan having. Kita akan tambahkan di sini sebuah having, misalkan totalnya yang lebih besar dari 1000. Ini kita tambahkan syarat dari agregatnya. Maka yang muncul hanya yang lebih dari 1000. Kemudian having ini bisa kita gunakan dalam operasi join. Kita coba buat sebuah join. Saya akan ambil dari order detail. Kita akan aliaskan dengan A. Kemudian kita akan inner joinkan dengan order. Kita akan aliaskan dengan B. Kita akan hubungkan B dot order number sama dengan A dot order number, seperti ini. Yang mau kita ambil di sini hanya beberapa kolom saja. Saya akan ambil A dot order number, kemudian saya akan ambil status, kemudian kita akan jumlahkan. Ambil dari harganya, kita akan kalikan dengan kuantitinya. Kita akan aliaskan dengan total. Seperti ini. Nah, di sini kita akan grupkan dengan A dot order number seperti ini. Kemudian kita akan ambil status. Nah, status. Kemudian kita tambahkan havingnya. Kita hanya mengambil yang statusnya adalah ship, misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan n. Kita ambil totalnya yang lebih besar dari 1500. Oke, ini kita memiliki dua buah kondisi untuk havingnya ya, yang statusnya ship dan totalnya 1500. Kita blok, kita jalankan. Maka yang muncul yang sesuai dengan syarat yang kita tentukan. MySQL having count.
MySQL Having Count adalah cara untuk menyaring kelompok berdasarkan jumlah item dalam setiap kelompok. Klausa ini digunakan bersama dengan klausa group by dan fungsi count untuk mengelompokkan baris yang memiliki nilai yang sama pada kolom atau ekspresi tertentu. Dan kemudian memilih kelompok yang memenuhi kondisi tertentu pada nilai agregat count. Perintah dasarnya kita sama menggunakan perintah select, kemudian kolom yang mau kita tampilkan, kemudian from table sumber data yang mau kita gunakan group by, kemudian kita tambahkan having count dan tentukan count kolom yang mau kita batasi ya jumlahnya. Nah, kita akan coba untuk contohkan, teman-teman buka lagi MySQL Workbench-nya. Kita akan hapus. Kita coba untuk membuat sebuah contoh table. Kita akan create table. Misalkan saya akan membuat table sales. Nah, table sales ini kita akan buat misalkan seperti ini ya. Saya akan membuat ID di sini integer. Kemudian saya akan buat dia auto increment seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat product name. Product name saya akan buat varchar, panjang datanya 50. Kemudian saya akan buat lagi ini cell amount. Ini saya akan buat desimal. Desimalnya 10 belakang komanya 2. Seperti ini. Kemudian saya akan definisikan primary key-nya. Primary key-nya saya akan ambil ID. Jadi kita memiliki ID ya. Oke, seperti ini. Kita blok. Kita jalankan. Oke, sudah terbentuk ya. Kemudian kita akan coba untuk insert contoh produknya. Saya akan buat, nah ini contohnya seperti ini. Saya akan masukkan beberapa contoh aja seperti ini ya. Kita jalankan. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita akan coba select. Saya coba select bintang dulu. Select bintang from cells seperti ini. Saya akan blok, kemudian saya jalankan. Nah, ini yang tadi kita insert ya, sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba lakukan agregat di sini ya. Saya akan ambil misalkan product name dan count-nya. Saya akan ambil di sini product name underscore name ya. Kemudian saya akan ambil count-nya ID seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan group by. Kita ambil product name-nya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. 2, 2, 1. Nah, kita akan coba batasi dengan ID-nya yang sama dengan 1. Nah, saya akan tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan count. Nah, yang mau kita cek adalah count ID yang isinya 1. Kita tambahkan, kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Nah, itu kalau misalkan kita tambahkan having-nya di situ. Kemudian kita juga bisa menggunakan operasi lain, bukan hanya sama dengan, misalkan yang lebih besar dari 1, berarti di atasnya 1, 2. Berarti kita mendapatkan yang nilainya 2. Ataupun kita tambahkan juga dengan beberapa operasi seperti order by, saya tambahkan di sini. Misalkan tambahkan order by, misalkan kita tambahkan dari sini ya, name. Nah, seperti ini kita bisa blok, jalankan bisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa
lakukan dengan join juga bisa ya. Kita coba buat sebuah contoh ya seperti yang sebelumnya. Kita akan select dulu sebuah data dari misalkan order ya. Kita akan ambil dari order, kita akan inner join kan dengan customer misalkan. Nah, customer, kemudian kita akan gunakan using misalkan customer number. Kita akan ambil yang samanya adalah customer number seperti ini. Kemudian kita gunakan di sini group by, kita ambil customer name, nah sebagai grup. Berarti di bagian data kita kolomnya customer name-nya kita munculkan. Kemudian saya akan mencari count-nya di sini. Misalkan order count seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan group by, kita tambahkan having count bintang. Saya akan yang lebih dari 4 dan saya akan tambahkan di sini order by dari order count ini. Saya tambahkan ke sini. Nah, ini kita lakukan join. Kita coba jalankan. Nah, kita berhasil mendapatkannya. Secara prinsip mirip dengan yang tadi kita lakukan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, gunakan klausa having count untuk memfilter grup berdasarkan jumlah item di setiap grup. MySQL Rollup. MySQL Rollup adalah fitur yang digunakan untuk menghasilkan subtotal dan total keseluruhan dalam set hasil. Fitur ini sangat berguna ketika bekerja dengan data agregat untuk mendapatkan ringkasan hierarki. Rollup adalah ekstensi dari klausa group by yang membuat beberapa set pengelompokan berdasarkan kolom atau ekspresi yang ditentukan dalam klausa group by. Perintah dasarnya kita menggunakan perintah select, kemudian kita tentukan kolom yang mau ditampilkan, kemudian from table name ini sumber datanya, kita lakukan group berdasarkan kolom yang kita butuhkan, misalkan C1, C2 dan seterusnya. Nah, di bagian akhir kita tambahkan with rollup untuk mendapatkan subtotal dan totalnya. Untuk lebih jelas kita akan coba buka lagi ya latihannya. Saya akan hapus yang bagian tadi. Kemudian sales ini kita akan hapus juga, kita drop ya. Kita akan drop seperti ini. Nah, kita akan coba create baru. Kita akan create table sales. Nah, kita akan ambil ini sales ini dari, kita select dulu, kita ambil dari agregat proses ya, kita ambil beberapa data seperti ini, kita ambil dari order detail, kemudian saya akan inner joinkan dengan order. Ini kita gunakan using sini order number, kemudian kita akan tambahkan inner joinnya dengan produk. Nah, kita gunakan using di sini product code. Gunakan product code, kemudian kita tambahkan di sini group by product line, kita ambil product line, kemudian kita akan ambil tahun dari order date. Kita buat seperti ini.
ini product line ke sini ya. Product line. Oke, kita blok, kemudian kita jalankan. Oke, sudah jalan. Sekarang kita coba select dulu. Kita select bintang from sales. Kita lihat. Nah, ini data yang tadi kita create ya dari sebuah query. Nah, kemudian kita coba lakukan pengelompokan. Misalkan kita ingin mendapatkan sebuah jumlah dari produk lain. Kita select dulu, select bintang from sales seperti ini. Nah, kita akan ambil di sini produk lainnya saja. Produk lain, kemudian kita ambil jumlah dari order value. Kita ambil dari sini ya, order value yang kita aliaskan dengan total order value ya. Ini kita aliaskan dengan total order value. Kemudian kita lakukan group by dari produk lainnya. Ini ya, kita group by produk lain. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya. Jadi kita mendapatkan jumlah dari setiap produk lainnya. Kemudian kita juga membutuhkan total semuanya. Nah, kalau misalkan total semuanya, berarti kita harus select di sini null. Kemudian kita akan jumlahkan semua order value ini. Nah, order value ini kita jadikan aliasnya sama, misalkan ke sini. Sumbernya kita ambil dari sales, dari sini. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan semuanya. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah resume sales, kita harus unionkan ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini union all, kemudian kita gabungkan dengan query sebelumnya. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Ini penggabungan. Nah, ini akan sangat merepotkan kalau misalkan datanya banyak. Nah, kita bisa sederhanakan cara seperti ini dengan union dengan bantuan roll up. Nah, kita coba lakukan select seperti yang tadi ya, yang ini. Kita akan copy. Nah, saya akan tambahkan ke sini. Kita produk line, kemudian sum-nya, kemudian kita memiliki aliasnya. Kita group by product line. Nah, kita tambahkan di sini with roll up seperti ini. Maka kalau misalkan kita jalankan hasilnya sama. Ini lebih sederhana dibandingkan dengan kita menggunakan union. Dan kalau misalkan terkait dengan banyaknya data, ini lebih cepat dibandingkan dengan union ini. Oke, ini sudah kita dapatkan dengan hasil yang sama. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menggabungkan lebih dari satu kolom? Misalkan saya ingin mendapatkan year-nya, misalkan order year-nya ingin kita tambahkan ke sini. Kita kan di atas tadi memiliki order year nih. Nah, kita ingin tambahkan ke sini. Nah, maka kita tinggal tambahkan aja ke sini dengan koma order year-nya. Nanti ketika kita jalankan sudah terpisah-pisah menjadi sub. Nah, misalkan ini ya, kita classic car sini 2003 2004 jumlahnya berapa, dan kalau misalkan classic car-nya saja ini jumlahnya sekian. Ini tahun 2003 2004 2005 totalnya sekian, dan di bagian akhir ini ada
total semuanya. Nah, jadi ini lebih mudah dibandingkan teman-teman menggunakan union. Bayangkan kalau misalkan kita memiliki seperti ini, kemudian kita harus unionkan, pasti akan sangat panjang sekali. Dengan bantuan roll up, kita bisa sederhanakan dan hasilnya sama. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.